Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai use case dan use case specification. Jadi agenda yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian dan simbol-simbol yang kita gunakan dalam use case, kemudian contoh use case-nya, dan nanti akan saya berikan tutorial bagaimana kita membuat use case diagram. Kemudian use case specification, yaitu sebuah dokumen yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan use case yang telah kita buat. Kemudian use case specification example, yaitu tutorial dari pembuatan dokumen use case specification itu sendiri. Oke, kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu mengenai use case. Use case itu sendiri adalah serangkaian kegiatan sekuensial yang dilakukan oleh sistem yang dipicu oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh aktor berdasarkan goals yang ditentukan sebelumnya dan bagaimana sistem merespon kegiatan yang dilaksanakan oleh aktor. Jadi nantinya di use case itu kita akan mentranslasikan hasil dari requirement engineering yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu functional system, yang nantinya akan kita gambarkan dalam bentuk simbol-simbol yang menunjukkan apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang aktor untuk mencapai tujuan yang telah dia spesifikkan sebelumnya. Berikut adalah simbol-simbol yang dapat digunakan di dalam use case diagram. Yang pertama adalah simbol manusia. Jadi simbol manusia atau orang ini menunjukkan aktor yang ada di dalam use case kita. Jadi aktor ini adalah pengguna dari sistem. Jadi pengguna sistem itu tidak harus selalu manusia, namun bisa juga aplikasi atau sistem lain, sensor, atau bahkan mesin-mesin tertentu, misalnya server atau mesin-mesin yang lainnya. Kemudian use case name itu disimbolkan dengan oval seperti ini. Use case ini nantinya akan memperlihatkan kegiatan atau fungsi apa yang bisa dilaksanakan oleh sistem, misalnya login, kemudian mencari sesuatu dan sebagainya. Kemudian antara aktor dan use case itu dihubungkan menggunakan sebuah tanda panah tanpa menggunakan arah. Jadi ini dipergunakan untuk menghubungkan antara aktor dan fungsi sistem. Kemudian untuk menghubungkan antara use case tersendiri, itu kita menggunakan tanda panah seperti ini dengan tulisan include dan extend. Include itu sendiri adalah sebuah konektor yang digunakan untuk menghubungkan antara use case, di mana satu use case itu menggunakan use case lain untuk bekerja. Misalnya, untuk melakukan pencarian barang, seseorang harus login terlebih dahulu. Berarti use case pencarian barang menggunakan use case login. Kemudian ada yang berikutnya adalah extend. Konektor extend ini memperlihatkan bahwa use case tersebut adalah sebuah ekstensi dari use case yang lain. Misalnya, ketika seseorang berbelanja di minimarket, dia akan diberikan sebuah pilihan apakah dia ingin membeli pulsa atau tidak. Nah, ketika ada sebuah pilihan seperti ini, maka kita akan menggunakan tanda panah extend dalam penggambarannya. Berikut adalah contoh dari bagaimana kita menggunakan tanda panah include dan extend. Di sini dicontohkan pada sistem aplikasi perpustakaan. Jadi ada seorang aktor yaitu student, dia akan meminjam buku. Tapi sebelum meminjam buku, dia harus dicek dulu apakah dia mempunyai denda atau tidak. Kemudian dicek juga apakah buku yang akan dia pinjam itu tersedia atau tidak. Ini menunjukkan bahwa sebelum meminjam buku, si sistem itu harus mengecek dulu kedua use case yang lain. Sedangkan untuk contoh use case diagram extend, itu misalnya ada seorang mahasiswa atau pelajar atau siapapun, dia ingin request buku dan ingin meminjam. Misalnya dia datang ke pegawai perpustakaan dan mengatakan dia ingin meminjam buku. Nah, itu si pegawai bisa melakukan search menggunakan sistem atau bisa juga tidak jika misalnya si pegawai itu sudah mengetahui bahwa buku yang akan dia pinjam itu ada atau tidak. Kemudian di dalam use case juga ada hubungan generalisasi. Jadi generalisasi itu adalah sebuah use case yang bisa kita pecahkan lagi. Yang paling mudah itu mencontohkannya dengan generalisasi aktor. Misalnya seperti ini. Tadi di sistem perpustakaan, kita melihat ada beberapa orang pengguna. Yang pertama adalah pegawai, kemudian ada mahasiswa atau student. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pegawai dan mahasiswa ini sama-sama adalah user. Maka kita bisa bikin satu aktor dulu, bernama user. Kemudian kita bikin anaknya berupa pegawai dan mahasiswa. Nantinya, si pegawai dan mahasiswa ini akan mewarisi semua kegiatan yang bisa dilakukan oleh user. Dan pegawai dan mahasiswa juga bisa memiliki kegiatan-kegiatan yang
khusus dilakukan oleh mereka sendiri.